warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Naulan, masih dengan request ya Sabada Purjowo, yaitu Kamis Pon dan Minggu Kliwon. Bagaimana dengan Kamis Pon ya? Saya lihat ada man holding a coin-nya. Orang yang sangat kaya ya. Di sini menandakan bahwa dia itu kaya akan rezeki, kaya akan Kamis Pon ya, kaya akan banyak kemudahan ya, hidupnya itu banyak berkah, terus ada motivation. Jadi di sini adalah kartu yang dia bisa menjadi motivasi orang-orang di sekitarnya. Dia tuh bisa menyemangati pasangannya ya, bagaimana dia bisa seperti pohon layu itu dibuat seger lagi, itu bisa, dia bisa menghidupkan suasana seperti itu. Ada white chestnut di sini ya. Ya, white chestnut. Berarti di sini menggambarkan bahwa sebenarnya dia agak ada orang pemalu, agak sedikit. Kamis Pon di sini agak ada pemalu ya, ada sebagian Kamis Pon gitu. Ada yang ya, saya lihat pemalu. Dia ada sedikit pemalu dan ada sedikit rasa minder orangnya. Terus dia orang yang gampang sedih, termasuk orang yang sangat milu ya, melankolis, dia sensitif sangat tinggi. Bagaimana dengan Minggu Kliwon, man holding a heart? Minggu Kliwon. Minggu Kliwon di sini ada man holding a heart. Orang yang benar-benar pecinta sejati. Dia orang yang sangat menghargai cinta, orang yang lumayan romantis. Jadi dia tahu bagaimana membuat pasangannya itu terbuai. Dia termasuk perayu ulung kalau memang dia bisa menjadi seorang playboy. Minggu Kliwon ada kans-kans seperti itu, tetapi mungkin ya semua orang berbeda ya, tidak semua Minggu Kliwon begitu. Pasti ada yang kalau pas diem ya sangat diem. Kalau ini benar-benar orang yang bisa menjadi seorang playboy, dan dia ada di sini ada manifestation ya. Dia orang yang selalu dia punya ambisius dalam hidupnya, termasuk punya ambisius. Terus dia jadi seorang ambisius itu bagus ya, berarti dia biasanya dia gigih untuk menggapai cita-citanya, termasuk dia orang yang punya tekad lumayan ya. Di sini ada kartu crab apple, dan jadi dia orang yang aslinya saya lihat sensitif juga, punya sensitif juga, orang yang pandai berkomitmen, berkolaborasi maksud saya. Dia pandai yang bisa membangun suasana dengan baik, juga dia pintar berkolaborasi. Cuman dia termasuk orang, di sini ada Five of Pentacles, dia agak kurang bisa mengatur keuangan dengan baik ya, kurang bisa hemat, ada sedikit cenderung boros. Bagaimana pada saat mereka menikah, hubungan cinta mereka? Ada second chakra archaeal Ariel ya. Di second chakra di sini dimaksudkan bahwa cinta mereka akan tumbuh sangat besar ya di awal. Mereka bisa sangat-sangat luar biasa, benar-benar energinya itu gede, cinta mereka. Tetapi harus benar-benar pada saat mereka berhubungan, mereka menikah, di sini harus bisa menjadi salah satunya, bisa menjadi seseorang memahami dia. Jadi Minggu Kliwon dan Rabu Kamis Pon ini kalau saya lihat dari hubungan berdua, banyak yang punya menjadikan masalah itu dari Minggu Kliwon kalau saya lihat aura. Jadi di sini mereka itu bisa saling bagus ya, walaupun saling mereka tuh saling mencintai satu sama lain. Cuman di sisi lain dia juga
Minggu Kliwon mudah menyakiti Kamis Pon ya. Jadi mereka oke, cinta, tetapi Minggu Kliwon ini terkadang ada aura-aura Casanovanya ya. Jadi godaannya itu terkadang ujian itu dari dia, dari orang-orang di sekeliling dia, dari teman-teman dia, dari keluarga dia. Jadi kalau mereka sebenarnya saling mencintai, tetapi itu tadi bagaimana salah satunya Kamis Pon bisa bertahan ya dengan cintanya itu dan bersabar, tetap memahami bahwa itu adalah salah satu kekurangan dari Kamis Kliwon yang mungkin bisa jadi menjadi ujian percintaan mereka ya. Kalau mereka walaupun ada sesuatu yang membuat stres di hubungan kalian tuh memang udah terjadi patah hati gitu ya berkali-kali ya di sini. Bagaimana dengan keuangan mereka? Ada blossoming atau abundance, rezekinya lumayan gede, banyak kelimpahan di dalam keluarga mereka. Ada wait for winter ya, jadi as long as your intention are for the highest good of all. Jadi dia itu bisa mencapai keinginan ini ya, ada banyak tercapai keinginannya. Kamis Pon dan Minggu Kliwon ini kalau mereka menikah ada keseimbangan secara perekonomian ya dengan bagus, sangat bagus. Tetapi di sini hati-hati, untuk terjadi semua ini dua-duanya harus amanah, bahkan benar-benar bisa menjaga pernikahan dengan baik. Kalau mereka bisa menjaga pernikahan dengan baik, rezeki mereka sangat besar, lumayan banyak kemudahan. Karena di sini ada King of Pentacles, sama-sama membawa aura, sehingga aura rezeki itu ada di Kamis Pon dan Minggu Kliwon. Tapi yang lebih banyak aura rezekinya dari Minggu Kliwon, dan Kamis Ponnya punya aura yang lebih kayak dia spiritualnya. Dia orang yang di sini Kamis Pon termasuk orang yang dekat sama Tuhan ya, orang yang baik, yang patuh. Minggu Kliwonnya kurang. Nah, Minggu Kliwon memang punya rezeki gede ya, yang mungkin menopang di pasangan ini, tetapi jangan sampai terjadi saling menyakiti itu tadi. Jadi hubungan mereka itu karena ekonominya juga gede, jadi akan banyak godaan dari pihak ketiga, yang harusnya banyak hal yang terjadi yang memang karena banyak kelimpahan itu jadi ujiannya dari pihak ketiga saya lihat. Jadi hati-hati pihak ketiga ini karena ketidaktegasan Minggu Kliwon ya. Kalau Kamis Pon mungkin juga ada ujian dari keluarganya, tetapi yang banyak menguji itu dari Minggu Kliwonnya. Jadi pernikahan mereka sangat berlimpah, sangat rezeki juga mudah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, saya lihat untuk rezeki itu bukan urusan yang nomor satu, tapi ujian mereka lebih kayak di anak. Mungkin anak sakit, terus dari Minggu Kliwonnya mungkin ada sesuatu yang tidak jujur di Kamis Pon ya. Di sini saya lihat keharmonisan mereka pada saat pertama-tama oke, tetapi akhir-akhirnya mereka terus banyak saling menyakiti ya. Jadi di sini mungkin kalau untuk menikah memang harus bersabar ya salah satunya, karena ini mungkin ujian dari Tuhan, untuk ujian bagaimana mereka bisa menghadapi suami seperti ini. Mungkin bisa untuk untuk menghapus dosa-dosa ya, kadang kita mendapat ujian itu, jadi harus diterima. Insya Allah Minggu Kliwon ini akan bisa menjadi orang baik lah kalau ini. Jadi ini saya lihat Kamis Kliwon, nggak tahu ya, saya Minggu Kliwon dan Kamis Pon ini yang saya lihat mungkin sebagian mungkin tidak resonate, bisa jadi sebagian orang resonate, karena yang saya lihat ini nggak tahu siapa yang ngomong bahwa Minggu Kliwon ini yang ada aura merah yang agak juga harus banyak hati-hati ya, untuk agar bisa lebih amanah, agar hubungan mereka biar selalu baik, harus sama-sama
mendekatkan sama Tuhan, jangan sampai lupa sama Tuhan, harus eling biar rezekinya tetap gede terus. Jangan sampai kalau mereka tidak eling dan ada yang tidak amanah, terjadilah semua kesedihan yang terjadi, persoalan-persoalan tentang keuangan yang sangat luar biasa, akhirnya terlilit hutang misalnya. Jadi di sini kalau Kamis Kliwonnya baik, ya astagfirullahaladzim, Minggu Kliwonnya baik, mereka akan bisa menjadi pasangan yang kaya. Tapi kalau Minggu Kliwonnya cenderung ke kurang amanah, mudah tergoda, mungkin ini adalah ujian yang harus diterima ya. Kalau misalnya masih pacaran, mumpung belum kadung, diperhatikan dulu ya Kamis Pon ini. Jadi Minggu Kliwon itu tidak seperti ini terus bisanya. Jadi dia bisa tergantung dengan pasangannya. Ya, jadi di sini karena mungkin Kamis Pon juga orangnya sensitif, jadi mereka tuh lama-lama kayak kurang komunikasi. Walaupun pertama itu cintanya gede, tapi mereka tuh lama-lama kayak kurang komunikasi, hidup sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mencari kesenangan sendiri-sendiri sehingga kurang komunikasi. Jadi terjadilah masalah yang saya lihat tadi, yaitu pihak ketiga. Jadi hati-hati ya, bagaimana caranya dari awal Kamis Pon dan Minggu Kliwon ini bisa sama-sama menjaga komitmen itu, bisa menjaga amanah masing-masing, komunikasi dijaga terus, apa-apa dibicarakan, jangan sampai ada rahasia di antara mereka berdua. Jangan sampai ada rahasia di antara kalian berdua. Kalian harus benar-benar mengawali, mempunyai komitmen dengan keterbukaan. Biar saya lihat sinarnya sangat bagus kalau misalnya sama-sama terbuka dari awal, tidak ada kebohongan. Nanti di antara di pernikahan kalian itu kebohongan itu akan menjadikan sesuatu awal titik api yang mengawali semua hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kalian. Jadi harus benar-benar ditata. Kalau lebih dalam dibicarakan lagi, kalau mulai ada bibit-bibit masalah, coba lebih terbuka. Apa-apa cerita ya, jangan minta yang satu cerita tok, tapi semua sama-sama menceritakan. Benar-benar apapun yang dilakukan, apapun yang tentang keuangan, apapun harus benar-benar ngasih orang tua, ngasih pertuma, harus jujur gitu ya. Dan jangan sampai marah kalau salah satu ngasih orang tua atau mertuanya ya. Jadi sebagai anak, mereka harus bisa mau ngasih. Kalau sudah menikah itu tetap kewajiban ke orang tua sama mertua. Kalau menurut saya, kalau ingin selalu diberi keberkahan dan kemudahan dari Tuhan, kita jangan sampai melupakan orang tua sama mertua. Walaupun kita misalnya nggak ada, ya harus bagaimana caranya ngasih tetap, walaupun tidak sebesar yang biasanya gitu. Jadi prioritaskan orang tua dan mertua, orang tua kita ya, bahagiakan mereka. Jangan sampai terjadi sesuatu hal sehingga tidak baik, kalian pelit sama orang tua, pelit sama mertua, itu jangan sampai, akhirnya akan membawa dampak kehidupan itu tidak baik. Karena saya rasa orang-orang yang sukses itu pasti orang-orang yang baik sama orang tuanya, yang loyal juga sama orang tuanya, yang menyenangkan hati ibunya tentunya ya. Di sini saya lihat begitu. Jadi semoga ini menjadi inspirasi. Oh ya, untuk kesehatan Kamis Pon saya lihat Minggu Kliwon tuh kalau Kamis Pon tuh lebih hati-hati, jangan suka ngempet pipis ya, terus daerah ginjal, daerah bawah perut, daerah rahim hati-hati. Terus yang pusing-pusing juga ya. Terus bagi Minggu Kliwonnya hati-hati darah tinggi, terus paru-paru, ada prostat juga kalau laki-laki ya, daerah kelamin, terus pinggang gitu ya, pegel-pegel. Jadi saya lihat tadi hanya tanda. Jika memang ada yang tidak resonate, mungkin ini bukan untuk Anda. Karena sekali lagi Kamis Pon dan Minggu Kliwon itu sangat banyaknya di dunia ini. Jadi bagi yang resonate, saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekali lagi adalah tanda yang saya baca dari indera saya ya, sesuatu dari kepekaan saya. Jadi semuanya tidak mutlak ya, tetap semua dikembalikan sama Tuhan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang request mau tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.